Baiklah. Para orang tua, silakan ikuti tanda kelas dan ambil tempat duduk dengan tertib. Sebentar lagi akan dimulai. Bu, di sini. Bu, ayah, di sini. Kamu sudah belajar keras, Zara. Ibu bikinkan kamu sup ayam hitam. Wah, terima kasih, Bu. Lia. Ya, kali ini, ayah kosongkan jadwal khusus untuk ini. Siapa itu? Berdandan kayak lagi jalan di karpet merah? Influencer atau apa, ya? Sejak kapan orang tua perlu berlebihan seperti itu? Maksudmu apa? Ibuku seorang bintang. Bu, di sini. Maya, ibu tidak terlambat, kan, sayang? Tidak. Bintang. Kayaknya dia pernah main di Debu Takdir, pelacur yang ditampar oleh aktor terbaik itu. Aku tidak ingat dia. Aku cuma ingat aktor terbaik Ardi Sterling dan diva pop Vina. Mereka jatuh cinta di lokasi syuting Debu Takdir. Lagu tema Vina untuk film itu juga berjudul Debu Takdir, meledak di seluruh negeri. Oh, ngomong-ngomong, Maya, ibumu, menggunakan koneksi untuk mendapatkan kamu. Film baru, sutradara Fajar, sebuah audisi untuk himne pemuda. Luar biasa. Aku akan jadi bintang. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Budi. Cika, ikut ibu sebentar. Cika, bukankah dia yang dari kelasmu itu? Si jenius yang selalu ranking pertama? HMPH. Terus kenapa? Sekarang nilai bagus buat apa? Ini akan seru. Cika, acara penyemangat sekolah ini, kenapa orang tuamu tidak ada di sini? Jujurlah padaku. Apa kamu bahkan memberitahu orang tuamu tentang ini? Mereka lagi sangat sibuk, Pak Budi. Mereka tidak bisa datang. Selama 3 tahun penuh, mereka tidak pernah hadir satu acara sekolah pun, bahkan Ibu Maya, yang seorang selebriti, bisa datang. Sebenarnya orang tuamu kerja apa sih, sampai sibuk sekali? Mereka tidak pernah muncul untuk acara apapun. Jangan khawatir, Pak Budi. Pesan utama dari acara penyemangat ini pasti akan kusampaikan kepada mereka. Cika, aku tidak ingin harus mengatakannya, Cika, tapi apakah benar mereka terlalu sibuk, atau kamu terlalu sombong dan malu dengan orang tuamu sendiri, sehingga kamu anggap mereka memalukan? Itukah sebabnya kamu tidak mengizinkan mereka datang? Jika kamu murid yang baik, tapi sebagai gurumu, aku di sini bukan cuma untuk mengajar. Aku juga di sini untuk membimbingmu. Bukan salahmu kalau keluargamu tidak berkecukupan. Tapi kamu tidak boleh berbohong hanya untuk menjaga gengsi dan menyangkal orang tuamu sendiri. Itu tanggung jawabmu. Aku tidak ingin melihatmu berubah menjadi orang yang pintar tapi beracun. Pak Budi, Bapak bicara apa? Keluargaku sangat bahagia. Mereka benar-benar tidak bisa datang karena pekerjaan. Cika, jangan berbohong padaku. Aku dengar semuanya kemarin. Tidak, Ayah. Kalau kamu berani datang ke sekolah, aku akan menyangkalmu. Hanya tinggal beberapa bulan lagi. Aku cuma ingin belajar dengan tenang, tanpa semua orang menggosipiku. Halo, Pak Budi. Pak Budi, kemarin. Cika, aku paham kamu punya harga dirimu. Orang tuamu bekerja keras membesarkanmu dan menyekolahkanmu. Nilaimu bagus sekali. Mereka pasti sangat bangga. Selain itu, untuk upacara kedewasaanmu, mereka seharusnya hadir. Bapak salah paham, Pak Budi. Aku tidak pernah malu pada mereka. Aku tidak ingin mereka datang karena aku tidak ingin mengganggu konsentrasi belajar semua orang. Jangan khawatir, meskipun mereka tidak di sini, aku akan tetap memberikan yang terbaik. Baiklah, masuk saja. Pak Budi, ada apa? Kelihatannya Bapak sedih sekali. Acara penyemangat sekolah ini, orang tua Cika tidak datang, lagi. Bonus 1 semesterku hilang. Kalau bukan karena nilainya yang bagus, aku sudah. Cika, gadis itu, kudengar keadaan keluarganya tidak baik. Beberapa teman sekelas bilang, mereka sering melihat pria tua pincang ini, membawakannya makanan. Dia memanggilnya ayah, dan belakangan, ada wanita tuli bisu ini, juga membawakannya makanan. Dia juga memanggilnya ibu. Tidak mungkin. Tapi aku melihatnya di sekolah. Semua yang dia pakai dan gunakan adalah merek ternama. Bahkan tas punggungnya adalah cantel klasik. Sekarang ini banyak sekali anak seperti itu. Sangat sombong, selalu mencoba mengalahkan satu sama lain, memamerkan barang-barang mewah di sekolah, sementara orang tua mereka yang miskin di rumah.
nyaris tidak bisa bertahan hidup. Aku tidak percaya aku punya murid seperti ini. Meskipun nilainya bagus, sifatnya sampah. Dia tidak akan menjadi apa-apa selain sampah. Hei Chika, itu kamu. Tentang acara penyemangat sekolah. Keluargamu tidak datang kan? Tidak. Aku sangat sibuk, sampai lupa memberitahumu. Kepala sekolah, mereka sangat ingin datang. Mereka baru saja menelepon, masih bersikeras ingin datang. Apa? Kamu harus menghentikan mereka. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan orang tuamu datang. Identitas orang tuamu terlalu terkenal, dan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, mereka sama sekali tidak boleh muncul. Jika itu menyebabkan keributan, keamanan sekolah tidak bisa menanganinya. Seluruh acara penyemangat sekolah akan menjadi bencana. Bahkan semua siswa ujian di sekolah akan terkena dampaknya. Jangan khawatir, kepala sekolah. Aku sudah menghentikan mereka. Aku jamin mereka tidak akan datang sebelum ujian. Hei, denger nggak? Mereka mau pilih siswa teladan tahun ini di acara penyemangat sekolah, buat dapat jalur penerimaan dini ke Universitas Harmoni. Come. Universitas Harmoni? Itu universitas top di Sentralia, yang cuma nerima kurang dari 500 mahasiswa setahun. Kata orang, kalau bisa masuk Harmoni, Dijamin bakal jadi orang penting di bidang apapun. Kayaknya posisi itu bakal jatuh ke Chika lagi. Maya, si juara 2 abadi, mana mungkin ngalahin Chika? Iya. bahkan di pemilihan Ratu Prom, Chika menang tipis dari Maya cuma beda 1 suara. Kasihannya, salah pilih zaman lahir. Maya yang malang, Chika selalu jadi yang terbaik. Hah, selera orang-orang ini kenapa sih? Chika tiap hari pakaiannya kayak orang udik. Mana bisa dibandingin sama Maya? Bener banget. Selera mereka memang payah. Si Chika itu, walaupun dia masuk Universitas Harmoni, terus kenapa? Dia cuma bakal jadi karyawan rendahan yang digaji kecil. Gaji satu film kamu aja lebih dari yang dia hasilin seumur hidup. Dia cuma kutu buku. Hei, Maya, bukannya kamu selalu penasaran kenapa orang tua Chika nggak pernah datang ke sekolah? Aku dengar. Lihat, ada lagi yang nyembah-nyembah si jenius. Jenius, aku adik kelasmu, Naufal dari kelas 2 sampai 8. Bisa salaman nggak? Waktu itu aku nemuin coretan-coretanmu. Nilai matematikaku langsung naik dari 49 jadi 79. Kamu kayak tukang sulap. Nilai kamu bisa lebih tinggi lagi kalau makan dikit. Kamu ngapain? Minggir, anjing. Kami buru-buru mau ke pertemuan orang tua guru. Kenapa kamu ngalangin jalan? Jalannya cukup lebar. Kalau mata kamu nggak kepake, mending disumbangin. Jenius apaan sih kamu ini? Lebih cocok disebut pembawa sial. Masa iya kamu selalu ranking 1, tapi nggak pernah ada yang datang ke pertemuan orang tua gurumu? Mungkin dia cuma anak bajingan yang nggak diinginkan. Siapa yang kau sebut bajingan? Kalau kau bukan bajingan, lalu kenapa orang tuamu selalu takut menunjukkan wajah mereka di sekolah? Apa kau memang begitu sombong, dan merasa orang tuamu terlalu memalukan? Terlalu malu untuk mengajak mereka datang? Zara, daripada sibuk urusi orang tua orang lain, lebih baik kau urus nilai 300-mu dan kampus mana yang mau menerimamu. Kau. Jangan marah. Pertemuan orang tua guru akan segera dimulai. Dia selalu menyembunyikan orang tuanya yang menyedihkan, tidak pernah mengizinkan mereka datang ke sekolah. Tunggu saja. Aku akan ungkap siapa dia sebenarnya. Hei, kepala sekolah. Pak Budi, Kepala sekolah, untuk acara penyemangat sekolah ini, orang tua Chika tidak datang lagi, sudah 3 tahun. Mereka selalu absen di setiap acara orang tua. Ini akan merusak peluang kelas kita untuk mendapatkan penghargaan keunggulan. baiklah. Kelayakan penghargaan kelasmu akan ditangani secara terpisah. Situasi keluarga Chika memang unik. Tidak apa kalau mereka tidak bisa datang. Soal pertemuan orang tua guru, kehadiran memang bersifat sukarela. Tapi kepala sekolah, Kalau kita tidak menegur sifat sombong, egois, dan tidak tahu terima kasih Chika, lalu membiarkannya begitu saja, ini akan memberi contoh buruk bagi siswa lain. Pak Budi, apakah Anda memiliki prasangka tertentu terhadap Chika? Sebagai seorang guru, hal terpenting adalah bersikap adil dan tidak memihak. Menurut saya, Chika adalah siswa terbaik kita. Tapi nominasi siswa teladan tahun ini berhubungan dengan jalur penerimaan dini di Universitas Harmoni. Apakah Anda yakin harus memberikannya kepada Chika?
Saya khawatir ini akan menimbulkan keributan. Chika selalu ranking pertama di setiap ujian, dan dia adalah ketua kelas. Sudah jelas harus diberikan kepadanya. Ayo kita pergi. Halo, Bu, Anda ingin menemui siapa? Anda datang untuk Chika dari kelas 5 SMA, kan? Mereka semua sedang di pertemuan orang tua guru. Saya akan antar Anda ke sana. Hei, jangan dorong-dorong. Satu persatu, ya. Satu persatu. Kalau antriannya rusak, kalian gak bakal bisa foto sama ibuku. Sari itu siapa sih? Aku aja nggak pernah dengar namanya. Dia cuma selebriti kelas D. Masa sih? Katanya dia pernah main di film debut Takdir sutradara Fajar, bahkan ada adegan sama aktor terbaik. Aku baru cek, di debut Takdir, dia muncul di layar nggak sampai 3 menit totalnya. Dia cuma figuran. Sekarang, dia malah datang ke pertemuan orang tua guru kita, seolah-olah dia orang penting. Lihat deh orang-orang ini, mereka cuma ikut-ikutan saja. Lihat mereka. Berapa banyak yang benar-benar kenal Sari? Nah, kalau bicara bintang yang sesungguhnya, ya Ardi dan Vina, mereka itu terkenal banget. Selebriti kelas atas. Nah, saya ada pengumuman penting. Nominasi siswa teladan tahun ini untuk semester ini telah diputuskan, dan jatuh kepada Chika. Mari kita berikan tepuk tangan. Katanya gelar siswa teladan tahun ini berhubungan langsung dengan jalur penerimaan dini di Universitas Harmoni. Jadi Chika, pada dasarnya sudah satu kaki masuk ke Universitas Harmoni. Katanya dia selalu juara di setiap ujian. Dia benar-benar jenius. Murid yang sangat luar biasa. Kalau orang tuanya ada di sini, pasti bangga sekali. Dia itu legenda anak sempurna dari tetangga. Tapi aneh ya, sepanjang SMA, nggak ada yang pernah lihat orang tuanya. Iya, benar banget. Anak saya sekelas sama dia sejak SMP. Saya juga nggak pernah lihat mereka. Dari SMP sampai SMA, sudah 6 tahun. Dan nggak sekalipun mereka muncul. Jangan-jangan dia memang yatim piatu? Kasihan banget. Sebenarnya, nggak. Anak saya cerita data keluarganya menyebutkan ada 5 orang di keluarganya, tapi nggak satu pun yang pernah muncul. Itu terlalu misterius. Chika, sudah siap? Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana murid teladan yang bangkrut moral sepertimu menghadapi penilaian semua orang. Sekarang, untuk segmen khusus, ada siswa yang mengusulkan bahwa hari ini, karena semua orang tua hadir, kita harus mengadakan kegiatan berbagi keluarga. Semua orang mengunggah beberapa foto keluarga dan berbagi momen mengharukan. Siapa yang mau maju untuk berbagi? Saya. Foto ini diambil waktu saya masih kecil, saat ibu saya membawa saya ke lokasi syuting. Aktor terbaik bahkan menggendong saya waktu itu. Wah, itu aktor terbaik, Ardi Surya. Waktu kita masih muda, 9 dari 10 orang adalah penggemar aktor terbaik Ardi. Lihat kita sekarang, sudah tua semua. Iya, 20 tahun berlalu cepat sekali. Tapi Ardi masih tetap sama, seperti dulu, masih tampan. Terima kasih sudah berbagi, Maya. Sebenarnya, saya juga penggemar aktor terbaik Ardi. Pak Budi, itu saja. Selanjutnya, saya ingin mencalonkan siswa berikutnya untuk berbagi. Saya pilih Chika. Baiklah, Chika, giliranmu. Kamu kan ketua kelas dan murid teladan, kamu harus memberi contoh. Maaf, Pak Budi. Orang tuaku tidak bisa datang. Aku harus absen dari acara ini. Chika, sebagai ketua kelas, kamu harus memberi contoh yang baik. Kegiatan ini untuk semua orang agar saling mengenal. Ada masalah apa? Kenapa tidak mau ikut? Ibuku itu seorang bintang, tahu. Tapi dia selalu hadir tepat waktu di setiap pertemuan orang tua guru. Apa, orang tuamu bahkan lebih sibuk dari seorang superstar? Bahkan tidak bisa menunjukkan wajah mereka? Pak Budi, aku punya hak penuh untuk melewatkan bagian ini. Chika, meskipun orang tuamu tidak sesukses atau semewah orang tua yang lain, aku janji padamu, setiap orang tua dan siswa di sini tidak akan merendahkanmu karenanya. Benar sekali. Itu memang benar. Hei, Chika, kamu harus menerima dirimu sendiri, kan? Bagaimanapun juga, mereka tetaplah orang tua yang membesarkanmu. Ya, Chika,
Orang tuamu membesarkan anak perempuan yang luar biasa. Hanya untuk itu saja, mereka sudah pantas mendapat hormat dari semua orang. Tidak ada yang akan menilai mereka berdasarkan pekerjaan atau penampilan mereka. Pak Budi, orang tuaku benar-benar tidak bisa datang. Aku akan menghargainya jika Bapak menghormati pilihanku. Tidak bisa datang? Apa orang tuamu semalu itu? Sampai-sampai kamu harus menyembunyikan mereka seperti itu? Apa, kamu ini anak bajingan atau apa? Diam. Jangan membuat tuduhan tanpa dasar terhadap teman sekelasmu. Itu sangat tidak sopan. Bagaimana kalau begini, Chika? Aku tahu kamu punya kakak laki-laki dan perempuan. Bisakah kamu berbagi beberapa foto mereka? Bagaimana pendapatmu? Maaf, Pak Budi, kakak-kakakku juga tidak bisa. Aku keluar. Pak Budi, kurasa untuk Chika, bukan keluarganya yang tidak tersedia. Dia hanya terlalu sombong dan malu dengan disabilitas orang tuanya, hingga tidak mau membiarkan mereka menginjakkan kaki di sekolah. Maya, kamu butuh bukti untuk mendukung klaim seperti itu. Pak Budi, Maya ada benarnya. Seseorang melihat dengan mata kepalanya sendiri, Chika di sekolah, mengusir ayah cacat dan ibu tuli bisunya. Ya, kurasa dia hanyalah anak durhaka yang menyangkal orang tuanya sendiri. Ah, yang bener aja, Chika. Orang seperti itu. Zara, apa semua yang kamu katakan benar? Ibu, itu benar-benar terjadi. Nilainya bagus. Tapi karakternya nggak begitu bagus. Kamu ngomong apa sih? Mereka sama sekali bukan orang tuaku. Kamu menyebarkan rumor. Ah, udahan aktingnya. Ada yang lihat. Kamu memanggil pria tua pincang di luar, memanggilnya ayah. Pria tua pincang. Oh, waktu itu ayahku. Kalian semua dengar dia, kan? Dia mengakuinya sendiri. Ayahnya adalah pria tua pincang. Gimana kamu masih bisa menyangkalnya? Katakan apapun yang kamu mau. Lagi pula, aku nggak pernah meremehkan orang tuaku. Sebenarnya, aku bangga sama mereka. Kamu masih keras kepala. Kalau gitu, jelaskan. Apa orang tuamu nggak mau datang ke pertemuan orang tua guru, atau kamu nggak ngizinin mereka datang ke pertemuan orang tua guru? Betul. Aku akui, aku yang nggak ngizinin mereka datang. Tapi alasan aku nggak ngizinin mereka ke sekolah itu untuk kebaikan semua orang. Kalau mereka benar-benar datang ke sekolah, pertemuan orang tua guru ini nggak akan bisa berjalan lancar. Cuma itu yang mau kukatakan. Chika, sampai sekarang, Kau masih berbohong pada semua orang? Serius kau bilang menyingkirkan orang tuamu itu demi kebaikan kita? Itu konyol. Betul. Terus apa salahnya kalau ayahmu pria tua pincang dan ibumu cacat tuli bisu? Itu bukan alasan untuk malu pada mereka. Dengan nilai sebaik dia, seharusnya dia lebih tahu. Bagaimana bisa dia serendah itu? Lihat kan sekarang, kalau kau ayahnya, kau bahkan tidak akan diizinkan datang ke pertemuan orang tua guru. Dia akan terlalu malu sampai tidak berani menatapmu. Keterlaluan. Kalau dia anakku, ku patahkan sendiri kakinya. Iya, kita belajar untuk tahu benar salah. Tapi dia tidak mengerti hal dasar seperti darah lebih kental dari air. Memuakan. Ada orang, belajar sebanyak apapun, hatinya tetap hitam. Dia bahkan tidak mau mengakui orang tuanya sendiri. Buat apa dia sok-sokan? Pak Budi, saya mau tanya. Sekolah baru saja memilih siswa teladan tahun ini, jadi apa sih kriterianya? Iya, apa kriterianya? Apa itu, Pak Budi? Katakan, Pak Budi. Selama mereka dapat nilai bagus, berakhlak baik, dan berkembang secara menyeluruh. Lalu bagaimana mungkin orang seperti Chika yang bangkrut moral bisa jadi siswa teladan tahun ini? Jadi apa? Sekolah menganggap nilai adalah segalanya? Ibu Maya, sekolah butuh bukti yang kuat untuk mengambil keputusan. Selama Chika bersekolah di sini, baik dalam akademik maupun perilaku sehari-hari, dia selalu luar biasa. Kita tidak bisa begitu saja menghukumnya hanya berdasarkan dugaan semata. Itu tidak masuk akal. Pak Budi, kita semua mendengarnya dengan jelas tadi. Dia sendiri yang mengaku bahwa dialah yang tidak mau orang tuanya datang ke pertemuan orang tua guru. Bukankah itu bukti yang cukup? Kita harus segera mencabut gelar siswa teladan tahun ini milik Chika untuk memberi contoh yang benar bagi sekolah. Ya, cabut gelarnya. Cabut. Ambil kembali. Benar, saya setuju. Saya sependapat dengan Sari. Orang seperti dia, sok tinggi, dan anak yang tidak berbakti, sama sekali tidak berhak menerima gelar siswa teladan tahun ini. Kalau ini tersebar, reputasi sekolah kita akan terpengaruh. Pak Budi, dalam pertemuan orang tua guru ini, semua anak-anak sedang menonton. Untuk perbuatan memalukan mengingkari orang tua sendiri,
Anda harus menghukumnya dengan tegas. Kalau tidak, bagaimana jika semua orang mencontohnya? Saya usulkan untuk menarik nominasi siswa teladan tahun ini Chika. Ya, jangan biarkan dia merusak anak-anak kita. Saya setuju. Orang dengan karakter buruk seperti itu tidak pantas dinobatkan sebagai siswa teladan tahun ini. Semuanya, tolong tenang. Mari kita bahas ini dengan rasional. Sekolah sebenarnya tidak berencana melindungi seseorang yang mengingkari orang tuanya sendiri, kan? Anak durhaka itu. Kalau sekolah terus melindungi orang seperti ini, jangan salahkan kami jika bertanya-tanya, ada apa di balik ini? Ada sesuatu yang lain? Ada cerita yang tidak terungkap? Tepat sekali. Kalau sekolah bahkan tidak bisa menangani masalah prinsip, dan hanya peduli nilai, sambil mengabaikan karakter siswa. Ya, apa jadinya kalau kita akhirnya menghasilkan sekelompok ancaman bagi masyarakat? Ini. Pak Budi, pertemuan orang tua guru didasarkan pada prinsip partisipasi sukarela. Cerita, mengingkari orang tua mereka. Hanya versi mereka saja. Kalian tidak bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk mengambil gelar siswa teladan tahun ini saya. Itu tidak adil. Masih berkilah. Kalau kamu begitu yakin, maka kenapa kamu tidak jelaskan kenapa orang tuamu tidak datang ke pertemuan orang tua guru? Ya, sebenarnya siapa orang tuamu? Apa mereka bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya? Kamu menyembunyikan sesuatu. Chika, orang tuamu ada di sini. Orang tuamu sudah datang. Chika, ini ibunya ya yang katamu nggak mau kena kamera? Ya, nggak apa-apa kok. Kamu aja yang terlalu sombong dan dangkal. Ayo, nak, cepetan. Ibumu sudah datang. Chika, ibumu sudah datang. Ayo ajak dia masuk, sekarang. Pak Budi, dia bukan ibuku. Dia cuma pengemis tuli bisu itu yang biasa memungut sampah di gerbang sekolah. Chika, terima kasih ya sudah bantu. Ini stroberi yang kami tanam sendiri di rumah. Coba cicip. Masih bilang dia bukan ibumu? Ngapain sih pengemis repot-repot beliin stroberi buat kamu? Satu buah stroberi ini aja mungkin perlu 3 hari ngumpulin barang rongsokan. Terus lagi. Kamu fasih banget bahasa isyaratnya. Masa dia bukan ibumu yang asli? Malu-maluin. Ibumu yang asli pungutin sampah buat biayain sekolahmu, tapi kamu pakai baju merek mahal dan ponsel pintar terbaru. Terus kamu merendahkannya seperti itu? Itu salah banget. Sayang banget sekolahnya. Kok ada anak kayak gini sih? Jangan nebak-nebak. Dia bukan ibuku. Chika, berhenti bohong sekarang juga. Punya hati nurani dikit. Kalau ibumu tahu kamu sebut dia pengemis di luar sana, sedihnya kayak gimana coba? Pak Budi, aku nggak bohong. Dia cuma orang yang sering kubantu, cuma pengemis. Dia cuma pengemis. Chika, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar mengecewakanku. Aku kasih kamu kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan ini. Pergi ambil ibumu dan bawa dia ke sini. Aku tidak salah, dan aku tidak perlu minta maaf ke siapapun. Dia bukan ibuku. Chika, kok kamu masih bisa keras kepala banget sih? Gimana caranya aku bisa punya murid kayak kamu? Aku benar-benar malu sama diriku sendiri. Pak Budi, buktinya sudah tidak terbantahkan sekarang. Kalau soal gelar siswa teladan tahun ini, apa sekolah masih akan memberikannya ke Chika? Masa ia masih diberikan ke dia? Para orang tua, mengenai kejadian hari ini, saya akan laporkan dengan jujur ke pihak administrasi. Sedangkan untuk posisi siswa teladan tahun ini, apakah akan dicabut atau tidak, saya tidak bisa pastikan. Tapi saya akan melaporkannya ke kepala sekolah dan biar beliau yang memutuskan. Pak Budi, biar saya bicara terus terang. Alasan orang tua saya tidak datang ke sekolah adalah demi ujian masuk perguruan tinggi kalian semua. Kalau orang tua saya benar-benar datang ke sekolah, ujian kalian semua akan terganggu, bisa-bisa ujiannya batal sama sekali. Sedangkan untuk gelar siswa teladan tahun ini dan kursi jalur penerimaan dini, saya lepaskan. Sepertinya kamu sudah kehabisan akal, jadi cuma bisa kabur dengan kekalahan. Aku lepaskan karena aku bisa masuk dengan kemampuan sendiri. Hal-hal yang kalian perebutkan tidak ada artinya buatku. Sok banget sih. Apa yang baru kamu bilang? Kalau orang tuamu bisa mengganggu ujian masuk perguruan tinggi semua orang, apa orang tuamu buronan kriminal atau gimana? Masa iya kalau datang malah mau meledakkan sekolah? Betul. Jadi kalian semua tertarik banget sama keluargaku? Baiklah kalau begitu.
Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, aku akan pastikan mereka datang ke sekolah dengan terbuka dan bangga. Nanti saat waktunya tiba, baru kalian paham maksudku. Baik, aku nggak sabar lihat bagaimana pembohong sepertimu bisa mengada-ada punya orang tua yang merusak ujian seluruh sekolah. Tunggu saja. Ini bakal bikin kamu terkesima. Jangan stres. Kerjakan yang kamu tahu dulu, sisanya nanti saja. Jangan khawatir, Ayah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku percaya kamu. Zara, jangan makan terlalu banyak. Kalau kamu harus ke kamar mandi saat ujian, kamu bakal dapat masalah. Ibu, aku butuh energi buat konsentrasi. Maya, ibu sudah mengatur semuanya. Dengarkan aku, keluar dari ruang ujian 10 menit lebih awal. Akan ada wartawan yang menunggu, katakan saja apa yang ada di naskah yang kuberikan. Tampilkan sisi terindah dan paling percaya dirimu. Ibu, aku tahu. Aduh, ada orang yang benar-benar menyedihkan. Di hari penting seperti ujian masuk perguruan tinggi, nggak ada satupun anggota keluarga yang mengantar. Ada apa? Apa kamu benar-benar akan menyembunyikan orang tuamu selamanya? Ya, Cika, ini hari ujian. Di mana orang tuamu yang katanya bakal bikin heboh seluruh sekolah? Kenapa mereka belum datang juga? Pembohong banget sih. Siapa bilang orang tuanya nggak di sini? Siapa bilang orang tuanya tidak datang? Ibu, ayah, kalian kenapa di sini? Hari ini sayangku ujian masuk perguruan tinggi. Masa ayah dan ibu tidak datang? Tepat sekali. Kamu pasti bisa, Cika. Ayah dan ibu akan selalu jadi pendukung terkuatmu. Kami penggemar nomor satumu, Jenius. Terima kasih, ayah dan ibu. Tapi kan kita sudah sepakat kalian baru datang setelah ujian besok. Cika, asisten rumah tangga menyiapkan 8 jenis sarapan. 2 macam masakan Tionghoa, Kanton, Barat, dan Jepang masing-masing. Pilih yang kamu suka. Ibu, orang lain pasti mengira ibu sedang mengadakan pameran makanan. Ah, aku sudah terlambat. Aku harus pergi. Tunggu sebentar. Cika, kamu saja tidak mau kami datang ke pertemuan orang tua guru, baiklah. Tapi ini kan ujian masuk perguruan tinggi, sekarang kamu bahkan tidak mau kami antar? Benar. Hari ini sangat penting bagimu. Ayah dan ibu tidak boleh melewatkannya lagi. Dan Cika, kamu sudah tumbuh besar. Ayah tidak pernah hadir di satupun acara sekolahmu. Kalau kali ini kamu tidak mau ayah antar, berarti ayah-ayah yang payah. Ayah, ujian masuk perguruan tinggi menentukan masa depan banyak siswa. Ayah adalah satu-satunya aktor terbaik 3 mahkota di Centralia. Harta nasional, dicintai semua orang dari usia 18 hingga 80. Kalau kalian temani aku ke ujian masuk perguruan tinggi terus ketahuan di jalan, aku bisa konsentrasi nggak? Oh, Cika. Kalau aku gimana? Aku kan cuma nyanyi buat cari makan. Itu nggak masalah kan? Penampilanmu di gala tahunan disiarin terus-terusan di semua stasiun TV besar. Aku yakin nggak sampai 10 orang di seluruh negeri ini yang nggak kenal kamu. Satu dari kalian aktor terbaik 3 mahkota, satunya lagi ikon pop nasional. Begitu kalian berdua muncul di gerbang sekolah, pasti polisi anti huru-hara harus dipanggil. Gimana kalau ayah sama aku pakai masker sama kacamata hitam aja? Sedikit menyamar, pasti bisa, kan? Ah, masa? Dan jangan lupa, ayahmu ini adalah ahli penyamaran. Jangan, tolong, jangan berani-berani. Ibu, ingat waktu ibu belanja dan dikerumuni, penggemar membanjiri supermarket sampai penuh sesak. Dan kamu, ayah, kamu ketahuan cuma waktu lagi ajak anjing jalan, sampai kita harus pindah rumah dalam semalam. Terus gimana kalau gini? Setelah ujian masuk perguruan tinggiku selesai, kalian berdua bisa datang ke upacara kelulusanku. Setuju. Oke, aku pergi dulu. Udah, selesai. Hei, anak ini, tutup pintunya dong, takut ekornya kejepit. Santai aja, pakai baju ginian, nggak ada yang bakal kenali kita. Cika, kamu memang anak yang baik. Menyuruh orang tuamu berdandan kayak gini buat ikut-ikutan aktingmu. Memangnya orang tuamu sememalang itu? Kamu tega banget sih.
Jika kamu sampai menyuruh orang tuamu berpura-pura memakai pakaian baru sang kaisar bersamamu, kamu benar-benar badut. Cika, kenapa teman sekelasmu begitu kasar, dan apa maksudnya? Ayah, abaikan saja mereka pikir aku malu padamu, dan itulah sebabnya aku tidak mau kalian datang ke pertemuan orang tua guru. Tapi dengan statusmu, bukan karena kalian memalukan, tapi karena kalian terlalu menyilaukan, dan kehadiran kalian hanya akan menyebabkan kekacauan. Sayang, kami sudah membuatmu menderita, tapi setelah ujian masuk perguruan tinggimu, ibu dan ayah pasti akan mengembalikan harga dirimu. Soal mengapa kami berpakaian seperti ini, itu karena putriku sudah menyukai boneka beruang sejak kecil. Putriku berbakti dan luar biasa, jadi kalian boleh saja iri. Masa sih? Bukannya katanya Ibu Cika itu tuli bisu? Kok bisa bicara? Apa tuli bisu? Aku bukan tuli bisu. Dan pernahkah kalian melihat orang tuli bisu bernyanyi? Dunia menganugerahiku kicauan serangga, dan juga memberiku gemuruh guntur. Suara itu terdengar sangat familiar, seperti suara Ratu Pop, Vina. Hei, ayah dan ibu, sebaiknya kalian pulang sekarang, di luar terlalu panas, jadi kalian bisa menjemputku setelah ujian besok, baik-baik saja, oke, ayo. Jadi, ini hal besar yang kamu bicarakan, orang tua yang akan mengejutkan seluruh sekolah, ini konyol. Jadi itu ide kamu soal mengejutkan? Membuat dirimu jadi bahan tertawaan? Konyol. Kamu yang konyol. Kamu seperti badut dengan semua riasan itu untuk ujian masuk perguruan tinggi. Yang tahu akan bilang kamu di sini untuk ujian masuk perguruan tinggi, tapi yang tidak tahu akan mengira kamu sedang debut di grup idola perempuan. Apa? Orang udik ini berani sekali. Iri? Biar ku beritahu, aku akan masuk ke dunia hiburan. Segera aku akan menjadi bintang besar yang selalu disorot, sedangkan kamu cuma bisa memandangku dari bawah. Baiklah, kita lihat bagaimana kamu berjalan dengan sepatu hak 4 inci itu dan merangkak ke ruang ujian. Dah, bintang besar. Abai saja dia, Maya. Dia cuma iri. Maya, lupakan saja dia. Kamu janji akan memberiku foto tanda tangan Rio. Jadi, boleh aku minta? Dengan ini, aku merasa akan lulus ujian dengan nilai tinggi. Ya, aku juga. Aku sudah menunggu lama sekali. Jangan khawatir, sudah siap. Ah, Maya, kamu luar biasa. Ini hadiah terbaik yang pernah ada. Dengan ini, aku merasa bisa dapat puluhan poin lebih tinggi di ujian. Tunggu, siapa yang baru kamu sebut? Rio. Ya, itu dia. Yang punya 80 juta penggemar, Rio, sensasi dalam semalam. Ibu Maya ternyata ada di acara varietas yang sama dengannya. Jangan bilang kamu juga mau tanda tangannya. Jangan harap. Ah, yang bener. Udahan aktingnya, Cika. Aku lihat, gantungan kunci di tas ranselmu miliknya, kan? Jadi si jenius juga penggemarnya? Begini deh, karena kita semua teman sekelas di sini, kalau mau tanda tangan barunya, merangkaklah sekarang juga, dan gonggong seperti anjing 3 kali, baru akan kuberikan. Gimana? Maaf, tapi tidak. Aku bukan penggemarnya, tulisannya seperti cakar ayam, gratis pun aku nggak mau. Barusan kamu bilang apa? Oke, jadi tanda tangan idola itu jelek, tapi nyanyi dan dansanya top, penuh karisma. Tanda tangannya dijual dengan harga 5 digit di pusat tukar. Mau? Sayangnya kamu nggak bisa dapat. Mungkin kamu harus sarankan idola kamu latihan menulis sedikit lagi sebelum dia tanda tangan untuk siapapun, biar nggak malu. Selalu bertingkah kayak cuma kamu satu-satunya yang sadar di dunia orang bodoh. Maya, astaga, dia menjijikan. Aku yang ambil kalau dia nggak mau. Ya, Maya, aku iri banget. Maya, ibumu beneran sedekat itu. Sama idola? Tentu saja. Nggak cuma Maya foto sama idola, dia bahkan punya WeChat-nya. Wah, Maya, cerita dong. Rio kayak gimana sih privatnya? Maya, cerita dong. Tulisanmu jelek. Latihan dulu sebelum tanda tangan. Lihat, idola baru saja posting di dunia obrolan. Mana? Tunjukkan. Semoga sukses dalam ujian masuk perguruan tinggi. Semoga sukses dalam ujian masuk perguruan tinggi. PS, ada yang bilang tulisan tanganku jelek dan aku harus latihan sebelum tanda tangan.
Chika baru saja selesai bicara, dan Rio langsung posting di dunia obrolan. Kebetulan banget ya. Ya ampun, ini semua salahku. Aku baru saja mengirim pesan ke Rio untuk bilang ada yang menjelekkan tulisannya. Dia pasti tersinggung. X, kau. Rio benar-benar sayang banget sama penggemarnya. Ah, yang bener aja. Kamu salah paham, Zara. Dia nggak cuma baik ke penggemarnya, dia cuma baik ke Maya. Bukannya dulu orang bilang tulisannya jelek, tapi waktu itu, dia bersikeras meskipun jelek, tulisannya punya gaya artistik, dan sama sekali nggak mau mengubahnya. Tapi pas Maya yang ngomong, dia langsung berubah. Aku ship mereka. Maya, aku dukung banget kalian berdua. Pasangan yang serasi. Seorang superstar dan penggemarnya yang mahasiswi. Jatuh cinta. Aku terobsesi. Ah, udahan, jangan ngaco, dia kan superstar. Masa aku bisa sebanding? Maya, jangan terlalu merendah. Aku udah tahu dari dulu. Momi kamu sudah mengatur audisi untuk film baru sutradara Fajar, Himne Pemuda. Kamu jadi superstar hanya masalah waktu. Wah, jadi aku sekelas sama superstar. Maya, kasih tanda tangan dong. Hei, aku juga teman sekelas calon bintang. Maya, aku juga mau tanda tanganmu. Maya, nanti kalau kamu sudah terkenal, kamu akan jadi bintang sungguhan, tidak seperti si jenius gadungan yang bahkan tidak mengakui orang tuanya sendiri, bersembunyi di got seumur hidup dan merangkak dalam bayang-bayang. Ayolah, belum ada yang pasti. Tapi aku bisa kasih tahu informasi rahasia. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, di prom kelulusan, sutradara Fajar juga akan hadir untuk casting film barunya, dan yang ini untuk film barunya, aktor terbaik Ardi akan jadi cameo, dan Ratu Popvina akan menyanyikan lagu temannya. Wah, 3 raja dunia hiburan bergabung. Siapapun yang terpilih pasti langsung terkenal. Sutradara Fajar, apakah untuk peran aktris utama? Kamu mikir apa sih? Peran pendukung kecil? Itu sutradara Thomas Ford. Di film-filmnya, peran anjing aja dipilih dengan hati-hati. Mulai sekarang, jarak antara kita hanya akan semakin jauh. Kamu akan cemburu mati. Apa ini film yang Pak Fajar sebutkan waktu itu? Halo, Pak Fajar? Chika, ini Pak Fajar. Aku ingin membuat film remaja, dan aku ingin mengundangmu jadi aktris utamaku. Ya ampun. Ujian bahasa Inggris itu sangat sulit. Hatiku langsung ciut setelah menyelesaikannya. Aku merasa seperti akan berakhir di pabrik. Chika, kamu hari ini mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ayah dan ibu bahkan tidak repot-repot menjemputmu? Aku cuti kerja hanya untuk menjemputmu. Aku akan pastikan kamu merasakan kehangatan keluarga. Sial. Aku terlalu sibuk menjauhkan ayah dan ibu. Bagaimana bisa aku lupa tentang pria yang tidak bisa diandalkan ini? Itu idola. Rio ada di gerbang sekolah. Ayo pergi dari sini. Cepat, 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 cepat. Ini masalah besar sekarang. Idola, ya Tuhan, idola, idola. Bisakah aku mendapatkan tanda tanganmu? Rio bahkan memegang bunga. Apakah dia di sini untuk peserta ujian juga? Rio, apakah kamu di sini untuk seseorang yang mengikuti ujian? Ya, adik perempuanku baru saja mengikutinya. Di sini untuk menjemputnya. Adik perempuan? Dia punya adik perempuan? Adik perempuan idola juga mengikuti ujian? Adik perempuan apa? Adik perempuan apa yang dia bicarakan? Aku tidak pernah mendengar tentang adik perempuan manapun. Sejak kapan idola punya adik perempuan? Kamu tidak berpikir itu sugar mamanya, kan? Apakah dia akan mengumumkan hubungannya? Semuanya, beri jalan. Adik perempuan Rio ada di sini.
Rio, kamu lagi ngapain di sini? Kamu datang jauh-jauh cuma buat aku? Dan kamu? Aku pernah berkunjung ke lokasi syuting Detak Jantung episode 8. Waktu itu kan hari ulang tahunmu. Kita bahkan foto bareng dan makan kue. Oh, iya, sekarang aku ingat. Kamu Maya, kan? Maya. Senyumnya manis banget, aku mau mati. Dia bahkan beli bunga dan jemput dia. Aku iri banget sampai mau mati. Nggak heran Maya berdandan begitu cantik hari ini. Ujiannya di lantai 5. Di sini nggak ada lift. Dan dia pakai heels 4 inci. Dia benar-benar mengerahkan semua usaha hari ini. Rio, makasih udah jemput aku. Aku bukan di sini buat kamu. Makasih buat bunganya, aku suka banget. Ini juga bukan buat kamu. Tapi aku kirim pesan ke kamu lewat WeChat kemarin. Aku bilang ujian masuk perguruan tinggiku hari ini. Kamu bahkan nanya aku suka bunga apa. WeChat apa? Oh, salahku. Akun WeChat kerjaku biasanya dikelola asistenku. Mungkin asistenku lagi cari tahu bunga seperti apa yang disukai cewek seusia kamu. Oh, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak Chika si jenius ada di kelas mana? Salah orang, idola. Bukannya kamu kesini untuk menjemput Maya? Kenapa tanya-tanya tentang Chika? Aku kesini untuk menjemputnya hari ini. Pusat ujian. Chika. Semoga sukses ujianmu, Chika. Apa kamu mau bunuh aku? Siapa yang suruh kamu ke sini? Kamu lupa apa yang aku bilang sebelumnya? Chika, bukannya kamu yang bilang sebelum ujian aku tidak boleh datang ke sekolah, tapi ujiannya hari ini, jadi aku pikir aku akan memberimu rasa kehangatan keluarga. Jadi, kamu merasakannya? Marka? Wah, terima kasih banyak. Kalau kamu mau menggagalkan ujianku, katakan saja. Maksudku dengan setelah ujian adalah bahwa ujiannya sudah benar-benar selesai. Ujiannya berlangsung 2 hari, dan hari ini baru hari pertama. Kamu buta huruf. Lalu apa yang harus aku lakukan? Chika, kenapa dia memanggilmu kakak? Apa hubungan kalian? Gini. Sebenarnya, aku admin situs penggemarnya. Admin situs penggemar itu pada dasarnya seperti saudara perempuan. Ya, cuma jenis saudara perempuan yang berbeda. Jadi... Ya, betul sekali. Chika, si jenius. Dia admin situs penggemarku. Lihat, aku juga ada ujian kecil yang mau datang. Maksudku, ada ujian kecil? Aku cuma. Jadi aku pikir aku bisa menyerap sedikit aura ajaib si jenius ini, supaya ujianku lancar. Oh, sekarang aku mengerti. Aku tidak menyangka seorang idola akan percaya hal seperti itu. Rio. Aku Ibu Sari. Kami dulu sama-sama di acara perjalanan detak jantung, tahu, dulu sekali. Ini anakku, Maya. Kalian berdua harus saling mengenal, usia kalian sama. Dan kalian akan berada di lingkaran yang sama di masa depan, bicaralah lebih banyak. Ibu Sari, aku tidak ingat melihat ibu di acara perjalanan detak jantung, sama sekali tidak. Maaf soal itu. Aku hanya ingat pemain utama dan kru, dan... Untuk mengobrol, aku lebih suka ngobrol dengan si jenius di sini, jauh lebih nyaman. Kak, biar aku traktir makan malam. Ayo pergi. Jangan khawatir, Maya, besok adalah audisi untuk film baru sutradara Fajar. Lakukan yang terbaik saat itu. Kenapa takut pada orang yang disebut jenius? Tanpa ujian masuk perguruan tinggi, dia bukan apa-apa. Begitu kamu menjadi bintang, panggung di depanmu akan melebihi bayangan terliarmu. Maya, Lia, ibu aku bikin kue yang enak banget malam ini. Aku bawa buat kita bagi-bagi nanti. Keren. Hei, Maya. Ibumu datang hari ini nggak? Ibuku dari dulu bilang dia bakal datang ke prom. Pasti dong. Malam ini putri kesayangannya lulus. Mana mungkin dia nggak datang. Dan dia bahkan bawa hadiah buat semuanya. Wah, makasih, Maya. Maya, kamu yang terbaik. Malam ini kan prom kelulusan. Ada yang nggak rencana pergi pakai baju kayak gitu buat bikin malu sendiri kan? Bukan urusanmu. UAPHPT. Jadi, Chika, orang tuamu yang misterius itu nggak bakal ngacir lagi hari ini, kan? Di pertemuan orang tua guru, berani-beraninya kamu bilang bakal bikin kaget semua orang. Oh, aku ingat. Iya, kalau mereka nggak cacat, kenapa takut banget nongol? Kayaknya sih kamu cuma bajingan yang malu-maluin buat nongol, atau cuma bajingan biasa aja. Ulangi lagi.
Terus kenapa kalau aku ulang? Kau bajingan yang malu-maluin buat nongol dan bajingan biasa. Kalau enggak, kenapa orang tuamu? Chika, beraninya kau mukul aku. Jaga mulutmu. Kamu yang nyari. Lia cuma ngomong yang benar. Kalau kamu nggak ada yang ditutup-tutupi, berani nggak keluargamu datang malam ini? Kayaknya kalian semua pengen banget tahu tentang orang tuaku. Baiklah. Ayah dan ibu, kalian di mana? Prom aku sebentar lagi mulai. Sayang, kami lagi di jalan. Tunggu aja lihat gimana ayah dan ibumu bikin kagum semua orang malam ini. Seperti yang kamu mau. Kedua orang tuaku akan ada di sini malam ini. Hah? Ibu, ayah, kalian sudah sampai? Kami sudah sampai. Kepala sekolahmu khawatir keamanan tidak bisa menanganinya. Jadi dia minta kami untuk tidak menonjol dulu. Gaunmu sudah siap semua. Asistenku sedang dalam perjalanan membawanya. Kamu masuk dulu saja. Kami akan menyusul segera, oke? Oke. Maya masih belum datang, waktunya hampir mulai. Gaun yang dia kenakan itu benar-benar memukau. Katanya itu karya desainer ternama, pasti akan membuat semua orang terpukau. Maya, ibumu memohon pada merek itu selama 3 bulan penuh, memanfaatkan semua koneksi yang dia punya hanya untuk meminjam gaun ini. Ini, yang satu ini, adalah sesuatu yang hanya bisa dikenakan oleh bintang papan atas. Ibu harus pergi dulu, sayang. Ingat ini, mulai malam ini, kamu adalah seorang bintang. Ayo masuk. Ya ampun, bukankah itu dari pekan mode cahaya seri air mata kristal? Hanya ada 10 potong dalam seri itu. Maya, seorang pelajar SMA yang baru saja selesai ujian, benar-benar berhasil mendapatkannya. Nah, itu baru namanya koneksi. Ya, ibunya kan seorang bintang. Meminjam gaun itu bukan apa-apa. Maya, kamu terlihat cantik sekali. Aku ingat duta global siluet, Vina. Terakhir kali dia menghadiri Grammy Awards, dia mengenakan air mata kristal. Katanya gaun itu dihiasi 88 kristal. Malam itu dia mengguncang Valoria. Mereknya akhirnya memberikan gaun itu kepada diva pop Vina sebagai hadiah. Sekarang bagaimana? Chika masih belum datang. Aku yakin dia terlalu malu untuk muncul karena tidak mampu membeli gaun yang layak. Ah, sudahlah. Sama seperti orang tuanya yang tidak jelas, dia juga tidak akan jadi apa-apa. Benar sekali. Chika. Wah, cantik banget. Lebih cantik dari bintang film. Chika biasanya berpakaian biasa-biasa saja. Siapa sangka dengan sedikit usaha, dia bisa mencuri perhatian semua orang. Kalau disandingkan dengan Maya, Maya langsung jadi terlihat biasa saja. Kalau ada pemilihan Ratu Prom lagi, Chika pasti menang. Betul. Gaunnya juga luar biasa cantik. Jauh lebih elegan daripada punya Maya. Gaun ini adalah air mata kristal. Karya penutup dari koleksi pribadi siluet. Wah, pantas saja jadi karya penutup. Dibandingkan dengan yang lain dalam seri yang sama, tidak ada tandingannya sama sekali. Tapi, bukankah gaun ini hadiah untuk diva pop Vina? Bagaimana Chika bisa mendapatkannya? Ini tidak mungkin palsu, kan? Chika, kamu tidak pakai yang KW, kan? Air mata kristal ini sudah lama menjadi milik diva pop Vina. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Ya, air mata kristal dari siluet sudah lama menjadi milik Vina. Punyamu pasti palsu. Chika, meskipun kamu mau pamer, setidaknya jangan berlebihan. Meniru gaun diva pop Vina, berani sekali kamu. Oh, apa yang membuatmu yakin punyaku palsu? Orang di luar industri mungkin tidak tahu, tapi gaun yang dihadiahkan siluet kepada selebriti semua memiliki segel unik. Berani kami periksa segel gaun ini? Ini maksudmu? Saya adalah agen siluet di Centralia. Dia benar. Ini asli. Namun, gaun ini jelas-jelas dihadiahkan kepada Vina. Boleh saya tanya bagaimana kamu bisa memilikinya? Aku tidak meminjamnya.
Vina yang memberikannya padaku. Kamu bohong. Gaun ini bernilai jutaan. Mengapa Vina memberikannya begitu saja pada orang luar? Karena aku bukan orang luar. Aku adalah putrinya. Karena aku bukan orang luar. Aku putrinya. Kamu. Barusan kamu bilang apa? Sutradara Fajar sudah datang. Sutradara Fajar. Sutradara Fajar, sudah lama tidak bertemu. Aku Sari. Kita pernah kerjasama di film Debu Takdir. Berkat Bapak yang melihat bakatku dulu, aku bisa masuk ke dunia hiburan. Oh, iya, sekarang aku ingat. Sudah bertahun-tahun, ya? Aku dengar Bapak datang hari ini untuk mencari pemeran pendukung kecil di film baru Bapak. Jadi, ini putriku, Maya. Jadi, bagaimana menurut Bapak? Pak Fajar, halo. Halo. Lumayan. Bersiaplah untuk audisi. Kalau tidak ada masalah, peran itu untukmu. Terima kasih, Sutradara Fajar. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Bagus. Ayo, tunjukkan yang terbaik. Itu Thomas Ford yang asli. Maya, kamu akan jadi bintang besar. Betul, Maya akan jadi aktris utama Sutradara Fajar. Masa depannya cerah. Chika, memangnya kenapa kalau kamu pakai gaun itu? Apa yang berubah? Aku akan jadi bintang besar. Tapi kamu cuma anak bebek jelek yang norak. Kamu tahu, Maya, kamu cocok banget untuk peran pendukung kecil di film baru Sutradara Fajar. Sutradara Fajar memang punya mata yang tajam. Maksudmu apa? Karena peran itu adalah peran penindas yang bodoh. Cocok banget untuk orang sepertimu, pas banget buat kamu. Maya, jangan terus-terusan ganggu aku. Kesabaranku sudah habis, kamu nggak selevel. Chika. Chika, benar-benar kamu? Lama tidak bertemu? Pak Fajar, sudah lama ya? Sutradara Fajar, Anda kenal Chika? Tentu saja, ayahnya. Ayahku bekerja dengan Pak Fajar. Betul, dia bekerja denganku. Ayahnya juga akan datang hari ini. Kalian semua akan dapat kejutan hari ini. Seorang rekan kerja. Ayahku dulu bekerja di kru film perdana Sutradara Fajar, Debu Takdir. Dan sebenarnya siapa ayahmu? Ya, aku juga ada di kru itu. Mungkin aku pernah bertemu dengannya. Ayahku akan tiba sebentar lagi. Tidak perlu khawatir. Aku tidak tahu kalau keluarga Chika bergelut di bisnis film dan TV. Tepat sekali, Chika cukup rendah hati, ya. Kenal Sutradara Fajar tapi tidak pernah pamer. Tidak seperti Maya itu. Ibu Maya cuma selebriti kelas D, tapi berlagak seperti pemilik tempat ini. Hei, Chika, soal peran itu, sudah kamu pikirkan? Peran apa? Sutradara Fajar. Saya paham Anda kenal ayah Chika, tapi saya percaya bahwa Anda, sebagai sosok terhormat di dunia hiburan dan seorang veteran sejati, saat melakukan casting, akan adil dan tidak memihak. Anda tidak akan begitu saja memberikan peran pendukung kecil ini ke Chika hanya karena kenal ayahnya, kan? Peran pendukung kecil yang mana? Itu untuk film baru Anda yang sedang Anda casting di sekolah kami. Apa? Tidak mungkin. Mengapa Chika akan memainkan peran pendukung kecil di filmku? Bagus. Aku tahu seseorang dengan posisi Anda akan tahu persis siapa aktor yang paling cocok untuk film Anda. Tentu, aku sudah lama mengincar Chika. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mengundang Chika untuk menjadi aktris utama di film-filmku. Tapi dia selalu menolakku. Audisi Sutradara Fajar sudah siap. Aku pergi dulu ya, Chika. Di film ini, aktris utamanya adalah murid berprestasi, sepertimu. Coba pikirkan. Pak Fajar, saya sangat menghargai minat Bapak. Tapi saya ingin menyelesaikan sekolah dulu, sebelum memikirkan pekerjaan. Baiklah, syutingnya dijadwalkan saat liburan musim panas, ini tidak akan mengganggu studimu. Tolong pertimbangkan dengan serius, aku akan menunggu, untuk kabar baikmu. Sayang, ayah dan ibu hampir sampai. Maya ini dapat peran pendukung kecil, sudah bertingkah sok penting. Siapa sangka Chika malah tidak peduli. Chika tidak hanya cantik, dia juga murid berprestasi, dan Sutradara Fajar memperhatikannya. Dan yang terbaik, dia rendah hati, tidak seperti orang-orang yang pamer setiap pencapaian kecil. Kenapa?
Kenapa dia yang dapat perhatian sutradara Fajar? Maya, ada apa? Kenapa sutradara Fajar memilih Chika sebagai aktris utamanya? Itu film sutradara Fajar. Kalau Chika jadi aktris utama, karirnya akan melesat. Apa hubungan ayah Chika? Bagaimana dia bisa membuat sutradara Fajar memberinya kesempatan besar seperti itu? Itu tidak mungkin benar. Sutradara Fajar tidak sembarangan memilih pemula. Tidak mungkin. Kalian dengar? Katanya, sutradara Fajar sudah berusia 40 atau 50-an, dan dia masih melatih aktris secara pribadi. Benar, pasti itu alasannya. Dia bahkan menepuk bahunya tadi. Mereka terlihat cukup akrab. Chika, tadinya kukira kamu benar-benar berbakat. Ternyata yang kamu lakukan cuma menjual diri ke orang tua bangka itu. Pikiran kotor melihat segala sesuatu jadi kotor. Beraninya kamu memukulku. Apa aku salah bicara? Kamu memang orang biasa. Mengapa sutradara Fajar menjadikanmu aktris utama? Kesempatan seperti ini, bintang papan atas saja tidak bisa mendapatkannya. Kalau bukan casting couch, lalu apa? Kamu mau tahu kenapa? Apa karena ayahmu? Siapa sebenarnya ayahmu? Mengapa sutradara Fajar melakukan ini? Karena ayahku adalah... Mereka datang. Apa yang terjadi? Banyak sekali pengawal. Ada apa ini? Ya, siapa sih yang datang? Bikin keributan aja. Jangan-jangan ini selebriti kelas D yang lagi sok-sokan, ya? Semuanya, hari ini, di prom kelulusan kita kedatangan 2 megastar. Tunggu sebentar. Semuanya, tetap tenang dan jaga ketertiban. Superstar internasional, masa aku bakal heboh? Iya deh. Iya, sehebat apa sih mereka sampai butuh pengawal sebanyak ini? Tolong jangan sampai ini selebriti kelas Sari lagi. Saya Ardi. Halo semuanya, saya Vina. Kami senang sekali bisa hadir di prom kelulusan kalian malam ini. Tunggu, itu. Ardi, aku lagi mimpi? Ya ampun. Ardi, aktor terbaik. Dia idolaku banget, aku harus dapetin tanda tangannya. Aku selalu jadi penggemar terberatnya. Ya ampun, dan itu Diva Pop, Vina, tepat di sebelahnya. Ya ampun, Vina, dia dewi impianku. Akhirnya aku bisa lihat dia langsung. Lihat, dia bahkan lebih cantik di dunia nyata. Haha. Ya ampun, benar-benar mereka. Apa aku lagi mimpi? Aktor terbaik Ardi. Diva Pop Vina. Mereka ngapain di sekolah kita? Dan di prom kelulusan kita? Hei, pelan-pelan. Jaga ketertiban, semuanya. Tenang, semuanya. Kita akan di sini semalaman, satu persatu. Dewi Vina, bisa tolong tanda tangani ini untukku? Atau mungkin kita bisa berfoto bersama? Ayo, semuanya, senyum. Aktor terbaik, aku sudah jadi penggemarmu lebih dari 10 tahun. Akhirnya bertemu langsung. Aktor terbaik, suamiku dan aku adalah penggemar terbesarmu. Bisa meneleponnya, dia sangat mengidolakanmu. Ini siapa? Diva Pop, saya wali kelas untuk kelas atas. Saya sangat senang akhirnya bisa bertemu Anda. Saya juga penggemar. Saya sangat bersemangat sampai tidak bisa berkata-kata. Terima kasih Pak Budi, sudah mengajar putri kami. Sayang. Aktor terbaik. Anda adalah Pak Surya. Sudah lupa? Dulu, waktu ibuku syuting debu takdir dengan Anda bahkan pernah menggendongku. Kamu Putri Sari? Kamu sudah besar sekali. Oh, Pak Surya. Aku akan bermain di film sutradara Fajar Santoso, Himne Pemuda, memainkan peran pendukung kecil. Vina, aku dengar Anda juga akan cameo di sana. Semoga Anda bisa membimbingku nanti. Tentu saja. Begitu syuting dimulai, kalau ada pertanyaan di lokasi syuting, langsung cari aku saja kapan saja. Maya sedang mendekati aktor terbaik. Karier dunia hiburannya sudah terjamin. Terima kasih, Pak Surya. Diva Pop, ibuku dan aku adalah penggemar terbesarmu. Kami suka mendengarkan setiap lagumu. Terima kasih. Aku senang kamu suka musikku. Oh, iya, Diva Pop. Ada sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan, tapi aku tidak bisa diam. Seseorang di sini hari ini mengenakan gaun air mata kristal yang diberikan siluet untukmu, dan berbohong bahwa kamu yang memberikannya padanya. Apa? Dia, Chika. Itu dia. Itu Chika. Diva Pop, aku tahu kamu punya banyak sekali gaun, mungkin kamu tidak ingat semuanya.
Yang satu ini, dari siluet, air mata kristal yang mereka berikan padamu. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana Chika bisa mencurinya, dan dia berani memamerkannya di gala dan berbohong pada semua orang, bahkan mengklaim kamu yang memberikannya padanya. Perilaku seperti ini benar-benar tak bisa ditolerir. Nona muda, siapa namamu? Pak Bayu, namaku Maya. Perilaku hina seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku biarkan begitu saja. Aku harus menuntut keadilan untukmu dan aktris terbaik. Bisakah kamu mengulanginya lagi? Siapa namamu? Namaku Maya. Ada apa? Aku mengenalmu. Kamu mengenalku? Apa sutradara Fajar menyebutkan namaku padamu, tentang aktingku? Kamulah yang di sekolah tanpa henti membuli putriku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kamu sudah mengganggu anak kami? Ardi dan aku sudah mendengar semua tentang kamu. Kami dengar kamu sering menggunakan ketidakhadiran kami dari pertemuan orang tua guru sebagai alasan untuk mempermalukan anak kami. Benar, bukan? Aku tidak yakin apa yang kamu maksud. Diva Pop Vina, putrimu ternyata di kelasku. Ya ampun, aku mengajar anak seorang diva pop. Suatu kehormatan, haha. Apa? Anak dari seorang aktor terbaik dan ratu pop ternyata di kelas kita? Siapa ya? Aku tidak pernah membayangkan. Aku ternyata sekelas dengan anak seorang aktor terbaik dan diva pop. Benar? Putriku Chika ada di kelas senior 8. Kami di sini hari ini sebagai orang tuanya untuk menghadiri prom kelulusannya. Maya kan? Meskipun kami biasanya tidak punya waktu untuk datang ke sekolah, tapi mengenai perilakumu di sekolah, kami tahu persis apa yang telah kamu lakukan. Kamu sudah mengganggu gadis kecil kami. Chika. Chika. Chika adalah putrimu dengan aktor terbaik. Hei Chika. Sayang. Ibu, ayah, kalian datang jauh-jauh ke sekolah. Terima kasih sudah datang. Ah, sayang. Maksudmu apa? Gak apa-apa kok. Kalau bukan karena kamu yang bersikeras ingin belajar dengan tenang, ayahmu dan aku pasti sudah ingin terlibat dalam kehidupan sekolahmu sejak lama. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Chika adalah putri kami, Putri Vina dan aku. Selama ini, kami hanya ingin menghindari menimbulkan keributan yang tidak perlu. Itu sebabnya kami menjaga kerahasiaan dan melewatkan pertemuan orang tua gurunya. Apa? Orang tua Chika? Bukannya seharusnya mereka itu pria tua pincang dan seorang tuli bisu? Mereka ternyata aktor terbaik dan ratu pop. Ya ampun, dengan pengaruh bintang Ardi Sterling dan Vina. Kalau identitas mereka terbongkar sebelum ujian masuk perguruan tinggi, sekolah kita pasti sudah dibanjiri penggemar. Ya, Chika yang menjauhkan orang tuanya dari pertemuan itu, sebenarnya sedang melindungi kita. Kita benar-benar salah menilainya. Meham. Untuk menjaga ketertiban di sekolah dan demi semua siswa dan staf, sayalah yang melarang Chika untuk mengajak orang tuanya menghadiri pertemuan itu. Saya tidak pernah menyangka itu akan berujung pada Chika difitnah dan rumor tentangnya menyebar. Itu kelalaian saya. Ini. Pak Budi, Chika sebenarnya bisa saja meminta kami untuk turun tangan. Tapi, agar tidak mengganggu ujian masuk perguruan tinggi semua orang, dia memilih untuk menerima semuanya dalam diam. Sebagai ibunya, sangat menyedihkan. Benar. Aku tahu semua orang membicarakan dia di belakang, bilang Chika tidak tahu berterima kasih, bilang dia materialistis. Kalau anakku adalah orang seperti itu, dia tinggal menyebut nama kami, maka dia akan mendapatkan semua kemewahan yang dia inginkan. Chika sebenarnya, mungkinkah aku salah menilainya? Tidak mungkin. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dia memanggil seorang pria tua pincang ayah. Saat itu aku sedang syuting Tanah Fana. Aku memerankan seorang pengemis cacat. Aku sangat terburu-buru untuk menemui Chika kami di sekolah, sampai tidak sempat menghapus riasan sebelum datang ke sini. Tanah Fana. Aku sudah menontonnya. Aktor terbaik Sterling memerankan Liam si pincang dengan sangat tepat. Dia menggambarkan kesulitan hidup dan perjuangan untuk bertahan hidup dengan kedalaman yang luar biasa. Membuatku menangis beberapa kali. Terima kasih, terima kasih. Ya ampun, betapa kacau semua ini. Chika, maafkan aku. Kami salah menilaimu. Chika, aku minta maaf. Tanpa bukti yang kuat, aku menyimpulkan kamu mengingkari orang tuamu.
Aku bahkan melaporkannya untuk membatalkan kursi jalur penerimaan dini kamu di Universitas Harmoni. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Tidak apa-apa, Pak Budi. Aku hanya berharap ke depannya, saat menilai seseorang, Bapak mengumpulkan lebih banyak bukti dan lebih berhati-hati. Sudah kubilang, karena pekerjaan, orang tuaku tidak bisa datang ke sekolah. Sekarang percaya tidak? Dan kalian yang lain, masih menganggapku anak yatim piatu? Aku nggak tahu. Cika, aku minta maaf banget. Mereka benar-benar menipuku. Benar, aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma ikut-ikutan Maya. Ini semua bukan salahku. Aktor terbaik Sterling itu seorang Sterling. Cika itu seorang Bennett. Nama belakang mereka sama sekali nggak cocok. Gimana mungkin mereka ayah dan anak? Ini semua bohong. Cika pakai nama belakang ibunya. Ibunya terlahir sebagai Bennett. Cika, itu cuma bercanda, sumpah. Dengar, aku sebentar lagi bakal kerja sama dengan ayahmu. Semua pertengkaran kecil dulu, bisakah kamu melupakannya? Ayahku cuma cameo, dia nggak kerja sama denganmu, jangan sok. Kita kan teman sekelas. Kok kamu bisa kayak gini? Sayang, jangan sok. Aku udah ketemu sutradara Fajar sebelum kesini, dan aku kasih tahu dia tentang bagaimana kamu ngebully Cika. Dia udah mutusin buat ngedrop kamu. Pak Surya, bukan begitu. Ini semua salah paham. Sumpah. Aku nggak peduli kamu nyebutnya apa. Siapapun yang berani ngebully anakku, mereka bakal bayar, dan nggak ada yang bisa bikin aku berubah pikiran. Maaf, aku hampir lupa, ayahku nggak cuma pendendam, dia juga ayah yang sangat menyayangi. Oh iya, aku juga ngomong. Mulai sekarang, di dunia hiburan, kayaknya nggak ada yang berani kerja sama denganmu. Aktor terbaik Sterling, Diva Popvina, kalian orang besar di dunia hiburan. Pakai pengaruh kalian kayak gini, buat ngehancurin pendatang baru. Nggak takut reputasi kalian rusak? Kalau kami aja nggak bisa lindungin anak kami sendiri, buat apa jadi orang hiburan? Biar aku kasih saran, Nona. Dengan kepribadian kayak kamu, masuk dunia hiburan, bakal bikin masalah cepat atau lambat. Lupakan saja. Maya, kamu kan selalu pengen ketemu orang tuaku? Kamu. Nah, sekarang senang? Ibu, aku hancur. Semuanya sudah berakhir. Impianku menjadi bintang sudah hancur. Sekarang aku tahu segalanya. Aku tidak percaya orang tua Cika ternyata adalah aktor terbaik dan diva pop. Mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Sekarang topik yang sedang trending putri aktor terbaik dan diva pop dan si jenius sedang viral. Cika sudah menjadi idola semua orang. Dan aku adalah wanita bermuka dua yang dibenci semua orang. Jangan panik. Biar aku pikirkan caranya. Ibu membohongiku. Ibu bilang sudah lama berkecimpung di dunia hiburan berjuang dari bawah dan bisa membuka jalan untukku. Tapi apa yang ku dapat? Di depan, aktor terbaik dan diva pop, ibu bahkan tidak ada apa-apanya. Maafkan ibu, Maya. Jangan bicara seperti itu. Ibu tahu tidak? Aku mendengarkan ibu. Aku menyerahkan lembar jawaban ujian masuk perguruan tinggi lebih awal. Bahkan tidak menyelesaikan soalnya. Yang kupikirkan cuma jadi bintang, dan apa yang terjadi? Aku gagal ujian dan impianku menjadi bintang berantakan. Maya, kamu takut diserang? Ibu, asalkan aku bisa jadi bintang aku tidak takut. Terkenal buruk pun tetap terkenal. Maya, ibu dapat kabar baru. Rio membatalkan acara di stasiun TV dan diam-diam pergi ke sekolahmu. Nanti saat waktunya tiba, kamu tinggal. Oh, Rio, kamu datang. Terima kasih sudah membatalkan acara itu hanya untuk menemaniku di sini. Rio, ku dengar kamu membatalkan acara besar di stasiun TV untuk menghadiri prom kelulusan pacarmu. Benarkah itu? Pacar? Siapa? Berita terbaru, selebriti papan atas Rio yang sedang panas. Pacar terungkap. Kamu pikir kamu siapa? Kita bahkan tidak dekat. Rio, kenapa kamu bisa begitu kejam? Apa kamu benar-benar takut hubungan kita terbongkar? Kamu ngomong apaan sih? Hubungan apa yang kamu maksud? Kalau memang tidak ada apa-apa di antara kita, kenapa kamu tinggalkan acara besar dan buru-buru ke sini?
Bisa kita bicara sekarang? Sial, ini semua salahmu. Aku jadi ketinggalan prom kelulusan adikku karena kamu. Rio. Aku setuju dengan pertunanganmu dengan Maya. Tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Apa? Selebriti papan atas yang sedang naik daun, sudah bicara soal pernikahan? Rio, tak kusangka kau akan menikah di usia muda. Sari. Ayah, setelah kejadian memalukan 20 tahun lalu di mana kamu mencoba masuk ke ranjangku dan gagal, tidak hanya tidak berubah selama bertahun-tahun, kau juga mengajari anakmu sendiri untuk menggunakan fitnah dan koneksi untuk menaiki tangga sosial. Itu aktor terbaik Sterling dan diva pop Vina. Benar, mereka hadir malam ini untuk menghadiri acara putri mereka. Kalau begitu, ini pasti putri aktor terbaik dan diva pop, ya? Dia pasti mewarisi gen baik orang tuanya. Dia benar-benar cantik. Jangan-jangan, pacar Rio adalah Chika, putri aktor terbaik dan diva pop? Ini akan seru. Dua cewek berebut satu cowok. Para wartawan, Rio adalah saudara kembarku. Barusan kamu bilang apa? Aku bilang Rio adalah kakakku. Dia tidak akan pernah bersama seseorang yang membuli adiknya sendiri. Malam ini, dia hadir untuk prom kelulusanku. Chika, selamat wisuda. Bukannya kamu bilang kamu adalah admin situs penggemar Chika? Yang asli. Saudara kandungnya yang benar-benar asli? Tunggu, Chika adalah anak dari seorang aktor terbaik dan seorang diva pop, dan Rio adalah saudara Chika. Kalau begitu Rio juga anak dari seorang aktor terbaik dan seorang diva pop, ini luar biasa. Ayahnya seorang aktor terbaik, ibunya seorang diva pop, dan saudara laki-lakinya seorang selebriti papan atas. Hidupnya benar-benar diberkati. Makanya Chika selalu bilang, saudara laki-laki dan saudara perempuannya tidak bisa muncul sebelumnya. Jadi itu sebabnya saudara laki-lakinya seorang selebriti papan atas. Lalu kenapa saudara perempuannya juga tidak bisa menunjukkan wajahnya? Apakah dia juga seorang selebriti papan atas? Apakah itu? Tunggu, itu bukan Olive, pembawa acara favorit nasional dengan lebih dari 300 juta penggemar. Olive, kamu juga ada di sini? Acara galanya sudah selesai. Anak ini benar-benar meninggalkan acara gala begitu saja. Bilang dia harus datang ke upacara kelulusan kamu. Meninggalkan aku untuk membereskan masalahnya. Olive, aku harus ada di sini untuk hari besar Chika. Biarkan aku menjelaskan kepada para wartawan. Jadi, Vina dan aku, kami memiliki 3 anak. Putri kami yang paling tua, Olive, adalah pembawa acara favorit nasional. Putra kami yang paling muda, Rio, saat ini adalah seorang selebriti papan atas. Dan Chika, dia adalah harta keluarga kami. Benar, Jadi, jika ada yang berani mengganggu Chika kami lagi, seluruh keluarga kami akan membuat mereka membayarnya. Makanya orang tuanya tidak bisa menghadiri pertemuan orang tua guru. Seluruh keluarganya adalah superstar.